Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saat ini kita akan belajar bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan itu dijabarkan dengan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 24 sampai tanggal 30 Desember tahun 2023. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan terakhir tahun 2023 dan tidak lama lagi kita akan menyeberang memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun 2024. Nah, saat ini mari kita arahkan perhatian kita untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 24 sampai tanggal 30 Desember tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang teruslah bersaksi Yesus terang dunia? Dikaitkan dengan pembacaan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang kedua, apa upaya kita untuk memberitakan firman yang adalah terang dunia di tengah kehidupan orang percaya masa kini? Jelaskan. Yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, namun tidak setia melakukan firman-Nya. Saudara sekalian, 3 pertanyaan inilah yang akan kita bahas melalui kesempatan ini. Mari kita masuk pada pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang teruslah bersaksi tentang Yesus terang dunia dikaitkan dengan pembacaan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara, yang pertama-tama melintas dalam pikiranku, bersaksi tentang Yesus terang dunia, itu misi kita sebagai pengikut Kristus. Siapapun yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Kristus, dia harus melaksanakan misi ini, bersaksi tentang Yesus terang dunia. Dimanapun kita berada, kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi memberitakan tentang Yesus Kristus kepada dunia ini. Ini merupakan perintah Yesus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia mengeluarkan perintah ini. Saya mengajak kita untuk melihat Matius pasal 28 ayat 19. Di sini tertulis, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perintah Yesus. Kita diminta untuk pergi, bersaksi, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana kita membaca Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada 4 tempat yang disebutkan oleh Yesus di sini menjadi saksi. Yang pertama itu di Yerusalem, ya. Di Yerusalem. Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah itu berada. Kemudian yang kedua di seluruh Yudea, ya. Yang ketiga Samaria, dan yang terakhir sampai ke ujung bumi. Jadi kita diminta untuk bersaksi. Kita diminta untuk bersaksi. Siapapun yang mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, kita diminta untuk bersaksi. Bersaksi Yesus terang dunia. Yesus Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita. Nah, menjadi saksi itu ternyata merupakan perintah Yesus. Kalau kita tidak melaksanakan, kita akan berhadapan dengan Sang Pemberi perintah. Nah, penerima pertama perintah ini adalah murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus telah melaksanakan itu. Mereka bersaksi tentang Yesus. Petrus bersaksi hingga ke Roma. Dan dia mati di sana. Yakobus bersaksi di kota Yerusalem. Thomas
Dia bersaksi hingga ke tanah India. Andreas bersaksi di Makedonia dan kemudian dia mati di Yunani. Jadi semua murid Yesus telah bersaksi tentang Yesus sebagai terang dunia. Jadi bersaksi itu adalah perintah Yesus. Perintah Yesus. Dan kita semua terpanggil untuk melaksanakannya. Yesus meminta kita untuk bersaksi. Kita semua dipanggil oleh Yesus untuk melaksanakannya. Yesus dalam kitab Injil Yohanes disebut terang yang datang ke dalam dunia. Yesus dalam kitab Injil Yohanes disebut firman yang telah menjadi manusia. Nah, firman yang telah menjadi manusia ini disebut oleh penginjil Yohanes sebagai terang dunia. Nah, kata terang di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani phos, dari kata phao, artinya bersinar. Nah, terang ini bukan menerangi kegelapan malam, bukan. Terang ini menerangi setiap orang. Manusia sejak peristiwa di Eden itu berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kedatangan Yesus mengembalikan manusia sebagai makhluk yang termulia. Nah, tema kita di sepanjang minggu ini, teruslah bersaksi Yesus terang dunia. Nah, bagaimana maksud kalimat ini dihubungkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18? Bagaimana itu? Saudara sekalian, saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama, setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab bersaksi tentang Yesus terang dunia. Semua orang percaya, tidak terkecuali. Dia punya tanggung jawab ini. Bersaksi bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Yesus itu adalah firman, ya. Firman, substansi Yesus itu firman. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, kitab Injil Yohanes telah memberikan penjelasan mengapa hal ini sangat penting. Mengapa bersaksi tentang Yesus itu sangat penting. Dari ayat 4, kita membaca di sini, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat ini jelas. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah sumber kehidupan manusia. Kita hidup dari Dia. Jika hidup ini bersumber dari Dia, maka sepantasnya lah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Kebenaran ini jangan hanya menjadi pengetahuan kita saja, tetapi juga harus diketahui oleh semua manusia yang menghuni planet bumi ini. Karena itulah kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi. Kita harus bersaksi tentang Yesus. Memberitakan Yesus terang dunia, sumber kehidupan manusia. Keselamatan bersumber dari Yesus semata. Yang kedua, bersaksi tentang Yesus terang dunia itu bertujuan agar manusia menjadi percaya kepadanya. Perhatikan ayat 7. Di sana jelas sekali. Ternyata ada tujuan kita bersaksi tentang Yesus terang dunia. Agar dunia ini percaya kepada Yesus. Saudara, kata percaya itu merupakan kata kunci. Kata kunci dalam keseluruhan isi kitab Injil Yohanes. Percaya ini kemudian menjadi jelas dalam Yohanes 3 ayat 36, yakni taat. Bicara percaya berarti bicara ketaatan. Nah, orang yang tidak taat itu yang dihukum. Ini tertulis jelas dalam Yohanes 3 ayat 36. Saya akan bacakan bagi kita semua. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Percaya kepada anak disebutkan oleh penginjil Yohanes beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya.
Jadi percaya itu adalah soal ketaatan. Sejauh mana engkau percaya pada Yesus, itu sama saja dengan mengajukan pertanyaan sejauh mana engkau taat kepada Yesus. Nah, kita sebagai pengikut Kristus diminta bersaksi tentang hal itu. Hanya dalam ketaatan kepadanya kita beroleh selamat. Yang ketiga, Yesus disebut terang dunia karena sebelum Yesus datang, manusia dikuasai oleh dosa. Dosa itu menguasai manusia sejak ketidaktaatan manusia di Taman Eden. Upah dosa adalah maut. Hubungan antara Allah dan manusia menjadi rusak. Yesus Kristus datang menjumpai manusia. Dia datang karena kasih-Nya. Dan dia berkasih karunia. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, mari bersaksi. Mari kita terus bersaksi, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Teruslah bersaksi tentang Yesus melalui perkataanmu, melalui sikapmu, melalui keputusan-keputusan yang engkau ambil. Saudara sekalian, inilah jawaban untuk pertanyaan nomor 1 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Apa upaya kita untuk memberitakan firman yang adalah terang dunia di tengah kehidupan orang percaya masa kini? Jelaskan. Saudara sekalian, gambaran tentang manusia di zaman akhir ini berdasarkan nubuat kitab suci bukan berjalan ke arah yang lebih baik, tetapi semakin jahat. Matius pasal 24 ayat 13 misalnya menyebutkan bahwa keadaan manusia di zaman akhir itu kasihnya semakin dingin. Mengapa? Karena kedurhakaan bertambah. Kepada Timotius, Paulus bernubuat dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu keadaan manusia di zaman akhir. Nah, apa yang dinubuatkan ini semakin terlihat dewasa ini. Hubungan antar manusia diwarnai perselisihan dan perang. Koruptor banyak yang masuk penjara. Manusia semakin individualistik. Lebih banyak mementingkan dirinya sendiri. Itulah keadaan manusia di zaman akhir ini. Nah, gambaran ini membuka mata kita bahwa tantangan penghijauan dewasa ini semakin besar. Menggiring orang untuk mengasihi Yesus berhadapan dengan orang yang cenderung cinta pada diri sendiri dan cinta uang. Ingatlah dua hal ini. Di zaman akhir ini, manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Ya, mencintai dirinya sendiri. Cintanya pada Yesus, cintanya pada persekutuan, itu menurun. Tapi cinta pada diri sendiri, itu sangat besar. Manusia menjadi egoistik, individualistik dalam menempuh kehidupan. Dan cinta yang kedua, manusia mencintai uang. Manusia menjadi hamba uang. Jadi kalau sekarang ada banyak berita tentang koruptor, jangan heran. Itulah realitas kehidupan di zaman akhir. Dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Dan ini menjadi tanda awas bagi kita. Jangan sampai kita terlalu mencintai diri sendiri. Jangan sampai kita menjadi hamba uang karena terlalu mencintai uang. Nah, bagaimana upaya kita memberitakan firman yang adalah terang dunia? Ya. Saudara sekalian, melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa pokok pikiran, upaya memberitakan firman yang adalah terang dunia di zaman modern ini. Yang pertama, orang Kristen harus mendalami firman Tuhan dan lebih tekun mempelajarinya. Itu yang pertama. Kita harus punya ruang untuk membaca Alkitab. Kita harus punya ruang untuk mendalami isi kitab suci. Dan kita punya spirit. Kalau kita tidak mengerti, kita mencari orang yang paham tentang hal itu. Langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah mendalami firman Tuhan
dan lebih tekun mempelajarinya. Sebab dari media sosial, YouTube misalnya, begitu banyak orang yang mengajarkan keselamatan itu di luar Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang jika kita malas belajar? Bagaimana kita meyakinkan orang yang berpengetahuan, sementara kita tidak berpengetahuan? Tanpa pengetahuan atas isi kitab suci, kita tidak mungkin memberitakan dengan benar. Yang kedua, jadikanlah hidup kita sebagai kesaksian bagi orang lain. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kita pun tidak luput dari dosa. Mari kita semakin giat berbenah diri, agar ketika kita bersaksi tentang Yesus, terang dunia, tidak ada batu sandungan bagi kita. Yang ketiga, dunia kita ini sedang melaju dengan media elektronik dan media sosial yang canggih. Pada satu sisi, ini adalah tantangan. Pada sisi yang lain, ini adalah peluang bagi kita. Kita dapat memanfaatkan teknologi ini untuk memberitakan Injil Kristus. Yang keempat, berdoalah senantiasa. Sebab dalam bersaksi tentang Yesus, itu bukan hal yang mudah. Mintalah selalu kekuatan Roh Kudus, agar kita bersaksi, Yesus Kristus adalah terang dunia, sumber kehidupan dan keselamatan manusia. Itulah beberapa hal yang boleh saya sampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan nomor 2. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, namun tidak setia melakukan firman-Nya? Saudara sekalian, saya mau mengatakan pertanyaan ini menarik sekali. Sebab hampir di semua persekutuan Kristen, pergumulan ini kita temui. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengaku percaya Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, namun tidak setia melakukan firman-Nya? Bagaimana sikap kita? Saudara, ini adalah pergumulan kekristenan dewasa ini. Ada banyak orang menyebut diri Kristen. Ada banyak orang mengaku sebagai warga jemaat milik Kristus. Ibadah Kristen dengan berbagai bentuk menjamur, dan pelayanan kita lebih banyak pada pelayanan ibadah. Di tengah maraknya peribadahan ini, kita menyaksikan banyaknya sikap tidak setia melakukan firman-Nya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang demikian? Saya mengajak kita semua mengikuti teladan Yesus. Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang tidak setia ini? Saya mengajak kita mengikuti teladan Yesus. Yesus tidak mengajar kita menghakimi orang, menilai baik buruknya orang. Yesus tidak mengajarkan itu kepada kita. Kalau yang sedemikian itu sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Sikap Yesus adalah bersahabat dengan orang berdosa. Sekali lagi, sikap Yesus adalah bersahabat dengan orang berdosa, berkomunikasi dengan mereka, dan Dia mengajar mereka, menuntun mereka. Yesus memberi pengampunan kepada mereka saat mereka sadar akan dosa mereka. Disinilah kita melihat kekuatan kasih. Kita tidak mungkin menegur orang jika kita tidak mengasihi orang tersebut. Relasi dalam kasih memudahkan kita melakukan teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Pada akhirnya kita menemukan kebenaran saat kita belajar dari Yesus. Dari sana kita dapat merumuskan bagaimana sikap kita terhadap mereka yang mengaku warga jemaat tetapi tidak setia. Saudara, ada 4 sikap. Sikap yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Belajar dari sikap Yesus
menghadapi orang-orang yang berdosa. Yang pertama, membangun persahabatan dengan mereka. Kita tidak mungkin bisa mengenal dunia mereka. Kita tidak mungkin mengenal jalan pikiran mereka. Kita tidak mungkin memahami perspektif mereka jika kita tidak bersahabat dengan mereka. Kita dapat memahami kedalaman isi hati mereka jika kita bersahabat dengan mereka. Jadi yang pertama adalah membangun persahabatan dengan mereka. Yang kedua, berdoa terus untuk mereka. Sebab bertobatnya seseorang itu bukan usaha kita. Harap ini digarisbawahi. Bertobatnya seseorang itu bukan usaha kita. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Petrus itu sederhana. Dia seorang nelayan. Tetapi sekali dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta. Itu bukan karena Petrus. Itu semua karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan Petrus sebagai mitra kerjanya. Roh Kudus bekerja di saat Petrus berkhotbah. Jadi saudara sekalian, bertobatnya seseorang itu bukan karena usaha kita. Itu adalah kasih karunia Allah semata. Sehingga di sini, ketika ada yang bertobat, kita tidak boleh menyombongkan diri. Sebab itu bukan usaha kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, ketika persahabatan telah terbangun, terapkan teguran yang nyata-nyata. Orang tidak mudah tersinggung jika mereka telah bersahabat dengan kita. Yang keempat, dan ini yang terakhir, berjuanglah agar orang melihat kasih Kristus ada di dalam diri kita. Sehingga mereka bersahabat dengan kita. Sehingga mereka memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Kita ini terbatas adanya. Mintalah hikmat dari Roh Kudus agar dia membuka hati dan pikiran kita untuk mengerti, memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.